Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam bertemu kembali dengan saya Ahmad Rifai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah makna bela negara. Pada bab ini, kita akan diajak untuk memahami ruang lingkup materi mengenai bela negara, ketentuan konstitusional tentang bela negara, dan perwujudan bela negara dalam berbagai dimensi kehidupan. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diraih tentu saja bukanlah hadiah atau pemberian dari kaum penjajah, namun sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia. Selama 3,5 abad, bangsa Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda, ditambah 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Maka, selama itu pula, perjuangan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah untuk membela bangsa dan negaranya. Tak terhitung pengorbanan rakyat Indonesia yang berupa harta benda, bahkan jiwa dan raga sekalipun, demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengorbanan para pendiri bangsa terdahulu harus kita hargai dengan mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mari kita manfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan dan keunggulan bangsa ini. Di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Selanjutnya, ditegaskan pula di dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kata kewajiban dalam ketentuan tersebut mengandung makna bahwa dalam keadaan tertentu, negara dapat memaksa setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berdasarkan pengertian bela negara di atas, dapat dipahami bahwa membela negara itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan seperti polisi atau TNI saja melalui teknik dan strategi militer, namun juga hak sekaligus kewajiban seluruh rakyat Indonesia dalam membela negara sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Mengapa warga negara itu wajib membela negaranya? Hal ini bukan hanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkannya, namun perlu dipahami bahwa warga negara itu sebagai bagian dari suatu bangsa yang menempati wilayah negara tersebut. Sudah selayaknya memiliki kesadaran akan kecintaan terhadap tanah airnya. Apapun yang terjadi, jika sudah didasari rasa cinta,
maka pengorbanan apapun juga akan dilakukan. Hal ini dijelaskan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia, bahwa upaya bela negara itu didasari oleh 5 nilai yang harus diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kelima nilai itu adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Inti dari upaya bela negara adalah kesediaan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih atau kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara sebagai sebuah tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan, serta memajukan bangsa. Dengan demikian, apa yang diungkapkan oleh John F. Kennedy bahwa jangan tanyakan apa yang dapat dilakukan oleh negaramu untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu, dapat diwujudkan sebagai bukti kecintaan terhadap tanah air, bukan hanya mengharap sesuatu yang dapat diberikan oleh negara kita, tetapi justru kita harus melakukan sesuatu untuk mengabdi kepada kemajuan dan kelangsungan hidup bangsa. Demikian anak-anak, pembahasan konsep tentang makna bela negara yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan konsep ini dapat dipahami dan menambah khasanah keilmuan tersendiri bagi kalian. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada sub pokok bahasan berikutnya, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Memang pahit buah pria, makanan orang pergi menjala. Jikalau mengaku taat setia, bersamalah kita pertahankan negara. Sekian dan terima kasih atas segala perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.